Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nila Amelia dari program studi bimbingan konseling kelas A2. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan jawaban yang sudah saya buat di PPT. Soal yang pertama yaitu bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Yaitu masjid memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat, yang dimana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan sholat, tetapi juga sebagai ruang untuk refleksi dan kontemplasi, yang dimana suasana tenang dan sakral di masjid membantu individu mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kedamaian batin di tengah kesibukan hidup modern. Agamaan rutin melalui kegiatan seperti pengajian, tadarus Al-Quran, dan zikir, masjid menjadi pusat pembelajaran dan penguatan iman. Kegiatan ini seringkali berfokus pada tema spiritualitas yang mendalam yang dapat memperkuat fondasi iman jamaah. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah. Mungkin untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah dapat dilaksanakan aktivitas fisik dan olahraga bersama. Tujuannya untuk mengorganisir kegiatan olahraga seperti senam pagi, jalan sehat, atau pertandingan olahraga. Aktivitas fisik tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan antar jamaah, dan juga jamaah perlu membangun komunitas yang solid melalui kegiatan sosial dan interaksi antar sesama. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan. Mungkin diantaranya ada kurikulum pendidikan agama, di mana mengintegrasikan pendidikan spiritual dalam kurikulum sekolah, termasuk pengajaran tentang ajaran agama, nilai-nilai moral, dan praktik ibadah. Ini dapat mencakup pengajaran Al-Quran, hadis, dan akhlak yang bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku baik. Yang kedua, program yang dapat dilaksanakan yaitu TPQ, menyelenggarakan program di TPQ yang fokus pada pengajaran Al-Quran dan praktik ibadah, serta pengembangan karakter spiritual. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Mungkin masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan cara mengadakan program keuangan mikro, yang dimana program ini menyediakan layanan keuangan mikro berbasis masjid untuk membantu jamaah mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik dan menghindari jeratan pinjaman online yang berbasis riba. Dengan memanfaatkan zakat dan infak, masjid dapat memberikan pinjaman tanpa bunga. Selanjutnya, ada tugas kedua, yang dimana soal pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustaz Hasan memperbaiki pendekatannya. Dalam hal ini, sebaiknya pendidikan dalam Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan empati dalam interaksi antara pendidik dan peserta didik. Ustadz Hasan harus mengembangkan sikap empati terhadap murid-muridnya, memahami kebutuhan emosional mereka, dan menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan berdiskusi. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa, diantaranya yang pertama ada mendengarkan cerita dan keluh kesah siswa. Dengan cara setelah pertemuan kelas, Ustadz Hasan dapat menghabiskan sedikit waktu untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah siswa. Yang kedua ada memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan siswa, di mana pada saat mendengarkan cerita siswa, Ustadz Hasan harus memberikan saran dan solusi yang relevan.
Mungkin yang ketiga ada menggunakan kisah inspiratif para nabi dan ulama. Ustadz Hasan dapat menyelipkan kisah-kisah inspiratif para nabi dan ulama. Hal tersebut dapat dilakukan melalui cerita singkat atau contoh nyata yang relevan. Selanjutnya ada tugas ketiga, yang dimana ini soal pertama. Nah, selanjutnya soal yang ketiga ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Mungkin dalam membangun pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami, mungkin harus melibatkan siswa dalam proyek yang relevan dengan materi pelajaran. Seperti misalnya membuat poster tentang nilai-nilai Islam yang dimana siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk bekerja sama dalam proyek tertentu. Misalnya, merancang kampanye sosial untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, dan lain sebagainya. Setiap kelompok juga perlu mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas, sehingga dapat mendorong keterlibatan aktif dan diskusi. Tugas ketiga yaitu soalnya apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Mungkin menurut saya, Islam rahmatan lil alamin secara harfiah berarti rahmat bagi seluruh orang. Dalam konsep ini, merujuk pada ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, kedamaian, dan keadilan untuk semua makhluk, baik manusia maupun non-manusia. Yang kedua, ada ekonomi syariah, adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk transaksi jual-beli, investasi, dan pengelolaan kekayaan. Ekonomi syariah berfokus pada keadilan sosial, transparansi, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menurut saya, pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh syariat untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya sekedar kontrak sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki tujuan spiritual. Baik, mungkin dicukupkan pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.